Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik hari ini. Buku tema 4F, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Untuk bahasa Indonesianya, kita akan belajar membuat puisi dan mengubah puisi menjadi parafrase, ya, dengan menambahkan kata-kata sendiri. Nanti Pak Guru akan jelaskan. Terus untuk PPKN-nya tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar, dan yang terakhir IPS tentang sumber daya alam. Pak Guru minta siapkan semua alat tulis, ya, dan simak materinya sampai akhir, karena di akhir video itu ada tugas yang harus anak-anak selesaikan. Ya, kita mulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia PPKN, keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Keberagaman suku bangsa merupakan salah satu bentuk keragaman yang terdapat di tengah masyarakat. Keberagaman ini terjadi karena adanya asal daerah anggota masyarakat yang berbeda-beda. Adapun salah satu dampak dari keberagaman ini adalah asimilasi dan akulturasi budaya dari beragam budaya yang berbeda. Ya, tadi Pak Guru jelaskan sebelumnya bahwa adanya budaya akulturasi dan asimilasi. Akulturasi itu adalah suatu proses yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Sementara asimilasi itu adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, itu dia pengertian atau arti daripada asimilasi dan akulturasi budaya. Nah, contoh keragaman suku bangsa yang ada di lingkungan sekitar kita adalah misalnya di tempat tinggal anak-anak tuh ada anggota masyarakat yang berasal dari berbagai suku yang berbeda. Misalnya ada yang berasal dari Batak, Jawa, Sunda, Melayu, Tionghoa, Sabu, Timorote, Flores, Sumba, Alor, dan lain sebagainya. Ini kalau yang dilihat dari suku. Kalau dari agama mungkin ada yang beragama Kristen, ada yang Kristen Katolik, ada yang Hindu, Muslim atau Islam, ya, Buddha, Konghucu, seperti itu. Ini itu adalah keragaman suku budaya bangsa yang ada di sekitar anak-anak, ya. Jadi kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh mengejek suku saya itu lebih bagus daripada suku kamu, atau budaya saya itu lebih bagus dari budaya kamu. Tidak boleh mengejek atau tidak boleh menghina suku, agama orang lain. Kita harus saling menghargai, ya. Perhatikan buku halaman 57, ya. Tokoh pahlawan siapakah itu di dalam gambar? Ya, dia adalah Jenderal Sudirman. Cita-cita sang jenderal besar, ya, dia salah satu jenderal besar. Jenderal Sudirman merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Beliau lahir, ya, hadir saat bangsa ini menderita dan tersiksa akibat penjajahan. Ia merupakan salah satu pejuang yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Ia rela meninggalkan keluarganya, keluar masuk hutan, dan dalam kondisi sakit parah demi suatu hal yang berharga, yaitu memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kita nikmati sampai dengan sekarang ini. Ya, salah satu tokoh pejuang jenderal besar itu adalah Sudirman. Ia tak kenal lelah
Sudirman dan pasukannya silih berganti melakukan pertempuran. Sekalipun tidak dapat disandingkan kekuatannya dengan kekuatan penjajah yang memiliki persenjataan modern, Jenderal Sudirman dan para pejuang lainnya tidak pernah kehabisan harapan dalam meraih cita-cita. Nah, ini merupakan bukti bahwa kekuatan sebuah cita-cita dapat menyatukan dan membangkitkan semangat juang seluruh bangsa Indonesia. Nah, begitu juga dengan cita-cita anak-anak, ya. Apapun cita-cita daripada anak-anak tuh harus perlu kerja keras, ya. Harus punya harapan, punya impian, dan didukung dengan doa. Nah, dari sekarang tuh harus bekerja keras, belajar lebih sungguh-sungguh lagi, rajin membaca buku selain buku pelajaran. Nah, kalau misalnya anak-anak melakukan semua itu didukung lagi dengan doa dari orang tua, maka apapun yang kamu cita-citakan pasti akan tercapai. Seperti itu. Jadi belajarlah dari tokoh Jenderal Sudirman. Ya. Ia berjuang masuk hutan keluar hutan bersama para pejuang lainnya dengan satu tujuan, yaitu memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, perhatikan buku halaman 59. Kita akan masuk dalam pelajaran muatan IPS, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Pengertian daripada sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui diberdayakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis meski terus-menerus digunakan, karena akan mengalami pembaharuan jumlahnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sinar matahari, panas bumi, gelombang air laut, dan tenaga angin. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis bila kita gunakan dan jumlahnya tidak akan bertambah lagi. Contohnya itu adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pak Guru tambahkan bahwa untuk sumber daya alam, ya, sumber daya alam sendiri itu berupa tanah, air, tumbuhan, hewan, tambang, dan masih banyak lagi, ya. Jadi Pak Guru ulangi, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perhatikan buku halaman 59, sumber daya alam yang ada di Sumatera. Perhatikan teksnya. Sumber daya alam yang berasal dari laut yang berada di Sumatera itu berupa aneka jenis ikan, udang, kepiting, ataupun mutiara. Sementara sumber daya alam yang berasal dari bahan galian seperti pasir, batu gunung, atau kapur yang merupakan bahan dasar pembuatan semen. Nah, sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh PT Semen Padang untuk dan daerah sekitarnya untuk keperluan industri. Nah, kita tahu bahwa Sumatera itu adalah pulau terbesar, salah satu pulau terbesar di Indonesia, dan merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia. Ya, Pulau Sumatera juga dikenal dengan nama lain, itu adalah Andalas dan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Di Pulau Sumatera, ya, juga memiliki danau, ya, danau besar. Ya, ada dua danau besar yang terdapat di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Nah, untuk Danau Singkarak ini, seperti yang terlihat di dalam video ini, Danau Singkarak ini terdapat di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Ibu kotanya itu adalah Padang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Lokasinya Danau Singkarak. Dengan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya itu adalah berupa ikan, ya,
ikan, udang, dan lain sebagainya. Danau terbesar kedua di Sumatera Barat itu adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau ini juga terdapat di Sumatera Barat, Padang, Kabupaten Agam. Ya, perhatikan di video, ini adalah gambar Danau Maninjau yang terdapat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang ya. Ibu kotanya Padang. Ya, sebelumnya kita membahas tentang sumber daya alam yang ada di Sumatera, khususnya itu adalah di Sumatera Barat. Nah, untuk sumber daya alam yang ada di Provinsi NTT yang ada di sekitar kita itu adalah salah satu dari sumber daya alam tersebut adalah cadangan mineral yang termasuk logam mangan, ya, krom, nikel, tembaga, dan emas. Selain potensi mangan yang cukup besar dan terkenal di seluruh kabupaten di Pulau Timor, NTT juga menyimpan potensi emas di wilayah Flores, ya. Dari segi susunan batuannya, 40% dari provinsi NTT itu terdiri atas batuan kompleks Bobonaro yang selama ini dikenal memiliki kandungan mangan tinggi. Dari segi kualitas, logam mangan di Provinsi NTT ini merupakan salah satu yang terbaik dan termasuk kualitas nomor 1 di dunia. Ya, jadi cadangan mangan di NTT pada saat eksplorasi dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri logam di Indonesia dan pasar ekspor untuk puluhan atau ratusan tahun ke depan. Selain itu, potensi mineral lainnya seperti emas, perak, tembaga, dan berbagai industri mineral. Bila seluruh potensi mineral tersebut dapat dikelola dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat NTT bisa menjadi salah satu provinsi yang maju di Indonesia. Ya, jadi informasi ini Pak Guru ambil dari situs esdm.go.id, ya. Jadi Anda bisa simak kembali di website tersebut tentang sumber daya alam yang ada di Provinsi NTT. Jadi tidak kalah jauh dengan daerah-daerah lainnya. Jika kita kelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat NTT juga. Oke, selanjutnya setelah muatan pembelajaran PPKN IPS, kita masuk dalam muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu cara mengubah puisi. Parafrase adalah mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain atau prosa. Nah, cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa yang pertama adalah menambahkan atau menghilangkan kata dari puisi tanpa menghilangkan arti sesungguhnya. Satu bait puisi diubah menjadi satu paragraf prosa menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu dia dan lain sebagainya. Dan jangan lupa menambahkan tanda baca, karena dalam puisi tidak ada tanda baca, tetapi ketika kita merubahnya ke dalam prosa atau parafrase, rubahnya dari puisi ke parafrase, berarti kita harus menambahkan tanda baca berupa koma, titik, dan lain sebagainya. Perhatikan buku halaman 60 hingga 61. Di situ ada contoh tentang puisi tentang Diponegoro karya Khairul Anwar, ya. Perhatikan di situ ada 2 bait puisi. Kita akan rubah ke dalam bentuk parafrase dengan menggunakan kata-kata sendiri seperti yang terlihat pada buku halaman 61. Perhatikan mengubah puisi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Perhatikan contoh berikut dari puisi Diponegoro tadi. Bait satunya adalah, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Kita rubah dengan kata-kata sendiri, ya, tanpa menghilangkan makna sesungguhnya, yaitu di masa kemerdekaan ini semangat juangmu hidup kembali. Kekagumanku takkan berhenti, kujadikan bekal hidup ini. Seperti itu.
Bait kedua, tak gentar lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Dirubah menjadi, dahulu engkau berjuang tak kenal takut, melawan dan menerjang, menggunakan pedang dan keris, tak takut lawan menghadang. Nah, itu dia cara mengubah puisi. Perhatikan di bait keduanya itu ada menggunakan tanda baca koma, ya. Perhatikan bait kedua, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Dahulu engkau berjuang tak kenal takut, melawan dan menerjang, ya. Jadi baca dulu puisi aslinya, baru kita rubah dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa keluar dari makna aslinya atau daripada bait puisi itu. Seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama, baca dulu puisinya, ya. Gunakan kata-kata sendiri, rubah, ya, tanpa harus keluar daripada makna puisinya. Contoh puisi yang kedua yang akan kita ubah, yaitu judulnya adalah Nelayan. Nelayan, setiap hari kau pergi ke laut, kau mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walau ada badai dahsyat, kau tak peduli. Setelah kau sampai di tengah laut, kau mulai melemparkan jalamu supaya mendapatkan ikan untuk keluarga tercinta. Nah, contoh puisi yang kedua itu adalah judulnya adalah Nelayan. Bait yang pertama kita rubah, ya. Nelayan setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan tanpa kenal lelah. Dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Walau ada badai dahsyat yang menerpa, kau tetap tak peduli demi kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, itu yang kita rubah ke bait pertamanya, kita rubah dengan kata-kata sendiri tanpa keluar daripada bait sesungguhnya, ya. Ada yang kita ganti tapi maknanya sama seperti yang di puisi. Bait yang kedua, tiba tengah malam, nelayan telah sampai di laut. Nelayan pun mulai menebar jalannya untuk mendapatkan beberapa ikan yang bisa ditukarkan dengan uang. Ditemani nyamuk-nyamuk, diselimuti dingin dan dihiasi bintang-bintang. Nelayan memang sudah terbiasa. Demi mendapat ikan, para nelayan melakukannya demi keluarga tercinta. Nah, itu dia parafrase atau mengubah puisi ke dalam bentuk parafrase dengan menggunakan kata-kata sendiri. Oke, Pak Guru akan informasikan kembali tentang materi kita hari ini, pembelajaran 3 dengan muatan PPKN, yaitu keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar, dengan tokohnya adalah Jenderal Besar Jenderal Sudirman, ya. Yang kedua adalah IPS, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, yaitu sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita pelajari tentang sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, dan juga terdapat dua danau yang besar yang terdapat di Sumatera, yaitu Danau Singkarak dan Danau Meninjau. Danau Singkarak itu terdapat di Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Solok, sementara Danau Meninjau terdapat di Kabupaten Agam. Dan juga tentang sumber daya alam, potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi NTT. Selanjutnya yang terakhir adalah muatan bahasa Indonesia. Kita belajar tentang cara mengubah puisi, ya, atau parafrase yang sudah disampaikan tadi dalam video, yaitu kita mengubah puisi Diponegoro dan puisi tentang nelayan. Bagi anak-anak yang belum memahaminya, anak-anak bisa menonton kembali video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan juga jangan lupa selesaikan tugas tematik hari ini adalah tugas tematik halaman 62.
Soal nomor 2, 3, dan 4 muatan pelajarannya adalah IPS. Silakan anak-anak baca dan selesaikan 3 nomor soal ini. Jika sudah selesai, kirimkan ke Pak Guru. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga selalu cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.